Salah satu salah kaprah terbesar di dunia MTB adalah mengira kalau sadel MTB itu diciptakan buat duduk. Emang buat apaan? Sadel sepeda emang buat duduk lah. Kalau lu masih duduk di sadel ketika turunan, kemungkinan amat sangat besar lu justru sedang membuat sepeda lu semakin sulit dikontrol. Perhatiin aja, pernah nggak lu ngeliat MTB rider yang jago-jago nih? Pernah nggak lu ngeliat mereka beraksi sambil duduk di atas sadel? Ya juga ya. Pertanyaannya, jadi sebenarnya buat apa sadel MTB ini dibuat? Roll the camera and action. Do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Mari kita langsung ke permasalahan. Banyak orang mikir naik sepeda itu kayak naik motor touring gitu atau mobil nyaman gitu, dimana lu naik, duduk, gas, bulak belok, ngerem dan selesai. No, tidak sesederhana itu. Emang buat apaan? Sadel sepeda buat duduk lah. Di MTB itu terutama untuk trail enduro dan DH ya, ini kasusnya sama sekali berbeda. Bahkan di XC pun bisa dibilang mirip. Karena di MTB itu lu bukan penumpang. Lu sebagai rider adalah bagian dari keseluruhan mekanisme si sepeda itu sendiri. Dimana lu harus mengimbangi pergerakan sepeda dengan ikutan bergerak di atas sepeda. Yang artinya, lu nggak selalu duduk. Nah, berdasarkan itulah gue berani bilang kalau sadel MTB ini tidak dipakai untuk duduk di turunan. Apalagi turunan curam dan teknikal. Berbahaya. Bahaya? Jelasin kenapa bahaya. Jadi gini, saat lu duduk pada saat turunan, center of gravity atau titik berat keseluruhan itu ada di atas sadel. Karena pantat lu ada di situ. Jadi ada di atas sadel. Dan ketika center of gravity itu tinggi di atas, otomatis balance sepeda dan rider secara keseluruhan melemah. Analoginya gini, kalau lu ngangkat barang yang punya bobot signifikan, itu ketika lu posisiin itu barang di atas kepala lu, balance-nya pasti akan jauh berbeda dengan kalau lu angkat barang itu di posisinya di pinggang misalnya atau di bawah. Dan lu akan lebih bebas menggerakkan barang itu di posisi bawah. Padahal objeknya sama, bobotnya pun sama, tapi balance-nya jauh berbeda. Ingat mainan kesetimbangan zaman dulu atau balance toy lah namanya. Balance toy itu bisa seimbang karena ada dua bandul di kanan dan kiri dan posisinya rendah di bawah, yang membuat center of gravity-nya pun ada di bawah. Dan bahkan ketika ada usikan, keseluruhan penyeimbang akan menyesuaikan diri terhadap posisi badan utamanya, membuat counterbalance. Bes, dapet dong gue. Bisa COD lagi. Beli ya? Lah, kok dia jadi nyari mainan? Heran saya. So, kita bayangin dikit ya. Di posisi turunan, otomatis sepeda akan nungging. Dan ketika dia nungging, otomatis seluruh bobot itu akan menuju ke depan bawah. Dan kalau lu kasih bobot di sini, kasih titik berat di sini, otomatis secara keseluruhan balance akan terganggu. Sehingga yang harus lu lakukan ketika di turunan adalah memindahkan titik berat atau memindahkan center of gravity ke bawah. Yes, ke bawah. Selain itu lu harus selalu bikin counterbalance seperti si balance toy tadi. Kutak-kitek kanan kiri depan belakang, lu mundur maju kanan dan kiri. Pertanyaannya, kalau posisi tubuh lu duduk di atas sadel, maka ruang gerak penyesuaian lo terhadap sepeda jadi sempit. Iya nih kelihatan sempit banget. Cuma bisa maju mundur, ketahan di pantat. So, apa yang harus dilakukan? Ya berdiri. Yes,
berdiri. Saat berdiri, center of gravity otomatis ditarik ke bawah lewat jejakan kaki lu pada pedal. Sekaligus, tubuh jadi punya ruang bebas untuk bergerak mencari counterbalance. Dan di sini membuktikan kalau tubuh rider adalah bagian dari keseluruhan mekanisme sepeda. Disinilah lu ngebangun skill. Makanya kalau lu perhatiin rider-rider enduro atau DH, bahkan trail, bahkan beberapa tuh XC pun begitu, itu mereka kelihatannya tuh kayak yang jongkok di atas sepeda dan sibuk gutak-gitek terus. Ini karena mereka lagi sengaja nurunin center of gravity sekaligus counterbalance tubuhnya terhadap sepeda. Di posisi itu, kaki akan nyerap impact, tangan akan jadi damper, shifting weight atau mindahin bobot itu jadi lebih mudah, sepeda dan rider jadi bebas bergerak sehingga balance dan stabilitas terkendali. Hasilnya apa? Traksi lebih bagus, handling lebih hidup, dan keseluruhan sepeda jauh lebih stabil. Jadi, kesimpulan cepatnya adalah prinsip keseimbangan dan stabilitas pada sepeda itu cuma dua. Satu, titik berat atau center of gravity harus rendah. Dan yang kedua, harus adanya penyesuaian atau counterbalance gerak tubuh rider terhadap sepeda. Bentar, lalu kapan gua duduknya? Nah, tenang aja. Saddle masih kepake di MTB. Dia masih tetap bisa digunakan. Kapan kita duduk? Satu, di kondisi datar. Yang kedua adalah di kondisi cruising atau coasting atau lu lagi meluncur, gliding, rolling biasa aja, aman. Dan yang ketiga adalah ketika tanjakan, di mana lu harus pedaling. Lu harus menumpu pantat lu pakai saddle dan kaki lu jadi bisa secara independen fokus menggoes sepeda pada crank. Tapi ingat-ingat, di kondisi turunan, apalagi mulai technical dan mulai curam, seluruh bobot tubuh itu harus mengikuti hukum center of gravity tadi. Jadi harus merendah mendekat ke tanah. Tubuh lu jadi harus jongkok, yang artinya akan kehalangan oleh si saddle. Nah, di titik itulah saddle menjadi obsolete, alias tidak terpakai. Jadi maksudnya gua nggak boleh pakai saddle gitu. Ya repot lah cuy, masa gua harus selalu copot pasang saddle? Dia jadi blow on. Maka dari itu diciptakanlah dropper seat post, salah satu inovasi terdahsyat di dunia MTB modern. Dengan dropper seat post, lu jadi punya keleluasaan untuk menyingkirkan saddle selama dibutuhin. Lu tinggal dudukin dan dia tenggelam. Sehingga lu jadi punya ruang yang sangat besar untuk gutak-gitek di atas sepeda. Dan saddle ini pun bisa dengan mudah dibalikin ke posisi semula ketika lu butuh untuk pedaling, terutama di tanjakan. Dropper seat post adalah salah satu solusi yang paling ultimate untuk bikin riding lu menjadi taktis. Setuju, saatnya belanja dropper seat post. Ini ada nih. Ya, dia belanja lagi. Di MTB, semakin curam tracknya, semakin rendah posisi riding lu. Dan semakin technical tracknya, otomatis tubuh lu jadi semakin dinamis. Yang artinya, semakin jarang lu duduk. Rider pemula biasanya akan nempel kaku ke sepeda dan jadi penumpang. Kaing sateh. Sementara rider yang paham sepeda akan selalu menyesuaikan counterbalance dia terhadap sepedanya dan membiarkan sang sepeda bergerak bebas di bawah tubuhnya. Bisa kebayang seberapa sibuknya badan lu di atas sepeda hardtail? Nah itu makanya gue pakai full sus. Nah itu menarik tuh buat dibahas. Tapi di video yang lain. Oke guys, jangan lupa share video ini ke teman-teman lu yang awam tentang MTB sehingga mereka ngerti dan siapa tahu keracunan untuk main mountain bike. Oke, thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll. Help me see all the birds and all the bees and all the trees. Help me feel everything around me. Help me in the vibrations of the universe inside of me. Help me beat the shit out of my ego, please.